Kalau bicara Indonesia sentris begini ya, bicara mau menghadirkan keadilan nih yang dibawa oleh IKN-mu itu kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat adat Madia, Maridan di Kecamatan Sepuku, mereka menjadi tuan nggak di sana? Terlunta-lunta Pak. Masyarakat adat mana lagi nih? Masyarakat adat Balik Sepaku, Batu Tukar Nondoy, terpinggirkan mereka di sana. Debat panas antara Deddy Sitorus dan Andi Azwan, termasuk juga di situ ada Rocky Gerung, di situ juga ada Ade Armando. Berbicara soal IKN. Kita di Jawa harus berhenti membiarkan pertumbuhan itu terutama hanya terjadi di Jakarta dan Jawa. Dan saya sangat setuju bahwa itu adalah di Kalimantan itu dilakukan. Kalau saya menjadi ASN, saya akan bersedia kok pindah ke sana dengan segenap infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Saya jadi bingung, kenapa kita ditarik-tarik oleh Bung Ade Armando untuk bercerita kenapa kita pindahkan IKN. Kita sudah pindahkan di sana, lu masih tawanan masa lalu gitu loh. Problem kita sekarang adalah, apakah ini mau jadi sesuatu yang mangkrak, apakah kita mau speed up atau kita mau rasional. Ya ini mungkin aku bisa tambahkan. Yang dimaksud Bang Ade ini, kita jangan Jawa sentris lagi. Kita harus Indonesia sentris. Kalau bicara Indonesia sentris begini ya, bicara mau menghadirkan keadilan nih yang dibawa oleh IKN-mu itu kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat adat Madia, Maridan di Kecamatan Sepuku, mereka menjadi tuan nggak di sana? Terlunta-lunta Pak. Masyarakat adat mana lagi nih? Masyarakat adat Balik Sepaku, Batu Tukar Nondoy, terpinggirkan mereka di sana. Jadi jangan bicara Indonesia sentris, ngawur nih masyarakatnya langsung. Banyak sekali suku Balik. Apalagi dan kamu periksa yang punya tambang di sana siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan, di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara siapa? Yang punya HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Yang paling gampang itu ngasih HPH sama masyarakat adat. Ngasih tambang, masyarakat sekitar tambang. Mari kita bicara keadilan. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Soal IKN kita setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak. Udah selesai itu barang itu. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Dengan ruang fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran. Apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya Pak. Karena untuk ikan ini Pak, saya pergi ke Abuja. Saya pergi Canberra, semua saya pelajarin Pak untuk presentasi di DPP PDIP. Enggak gitu aja kita setujui Pak, kita pelajari semua. Jadi soal apakah kita perlu pindah? Yes, sudah selesai debat itu. Apakah perlu keadilan? Yes. Nanti kita lihat bank itu apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa? Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka? Tidak harus di pusat sini. Itu baru konkret. Keren. Bukan cuma gedung. Selesai Pak. Itu kompleks ya lah. Kalau itu kan juga kompleks Pak Deddy. Bukan hanya itu saja. Ya itu yang perlu kita bicarakan. Bukan soal kenapa kita masih perlu pindah. Sudah selesai debat itu. Ya, pindah itu selesai. Pun udah tahu. Itu pindah itu selesai. Tapi kalau Anda katakan tadi ada yang terpinggirkan. Ya, itu bukan hanya pemerintah pusat. Realitasnya terpinggirkan Pak. Anda pernah ke IKN nggak lihat yang saya 5 kali ke IKN. Anda tahu berapa persen di sana pengusaha pribumi yang kerja? Berapa persen? Kita tahu persentase. Ya. Saya tahu. Kita bisa persentase. Alah, udahlah. Gini bos, pengusaha pribumi apakah kita perlu IKN pindah? Sudah sepakat kita. Pengusaha pribumi itu apa ya? Loh, orang lokal setempat, bukan pribumi, orang lokal setempat, ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman saya enggak kok. Lah teman kau, emang teman-temanmu aja yang kerja. Lu juga ngawur banget. Jangan disamaratakan itu gitu loh. Temanmu kan kerja Jokowi dulu jadi dapet. Kita samaratakan itu. Dengan adanya IKN itu. Dan selama ini yang supporting IKN, supporting Kalimantan untuk kebutuhan bahan pokok itu dari Sulawesi. Dari daerah saya. Perkembangannya Sulawesi sekarang dari IKN itu luar biasa loh. Bahan dasar pembangunan di IKN itu semuanya dari Sulawesi. Banyak. Jadi kalau Anda mau uji Sulawesi, tumbuh segala macam, gini deh gue kasih cerita kecil-kecilan aja. Saya pergi ke Luwuk, masuk ke Poso, Danau Poso tuh. Karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke, datang pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Ya, dari Poso itu.
Ya Poso, Palu segala segitu pinggiran itu. Dan kamu betul, dia berhasil rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya, kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ya teman-teman, itulah tadi ya debat yang cukup luar biasa menegangkan ya, adu argumen antara Deddy Sitorus, di situ juga ada Bung Rocky Gerung, di situ juga ada Ade Armando dan beberapa narasumber lainnya yang berbicara tentang IKN teman-teman di acara ILC ya. Nah ini ada berita yang cukup menarik tentang IKN ya teman. Proyek IKN terancam mangkrak usai pemblokiran anggaran Indef usulkan jadi ibu kota provinsi Kaltim. Dari Fajar ini teman-teman ya. Proyek mantan Presiden Jokowi yakni ibu kota Nusantara atau IKN terancam mangkrak setelah pemblokiran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek IKN ini memerlukan anggaran yang jumbo, tetapi investor asing maupun lokal yang digadang-gadang membiayai tak kunjung datang. Pendiri Indef, Prof. Didin S. Damanhuri menilai proyek pembangunan IKN untuk kepentingan yang sangat sempit tanpa studi kelayakan memadai. Proyek IKN dengan investasi Rp 466 triliun yang kini hanya mengharap APBN sekedar personal legasi Jokowi. Sekarang saya selaku akademisi sudah menentang IKN sejak awal. Itu karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya juga salah satu yang menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, kata Prof. Didin dalam diskusi publik dan peresmian ruang baca Faisal Basri bertajuk merekam gagasan Faisal Basri di Jakarta. Alasan IKN bakal bernasib mangkrak di masa depan karena butuh anggaran yang sangat besar. Di sisi lain, investor asing yang disebut antri untuk masuk di proyek IKN justru tak kunjung terrealisasi. Ingat ya, kita itu dulu sama-sama mendengarkan apa yang keluar dari mulut Bapak Jokowi. Awalnya Pak Presiden Jokowi dulu ya menyebut SoftBank akan mendanai proyek IKN, namun nyatanya hengkang. Mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal yang kabarnya masuk ke IKN karena ada tawaran lain, ungkapnya. Prof. Didin memprediksi anggaran kelanjutan pembangunan IKN bakal tersendat. Bahkan besar peluang di stop. Banyak sarana dan prasarana IKN yang juga bakal tak terbangun. Nyata teman-teman ya sekarang ya. Dana mungkin ini lagi di otak-atik mungkin ya. Menurut Didin, pembangunan istana IKN sudah jadi, sehingga bisa menjadi tempat istirahat atau layah-layah kepala negara, atau menjadi ibu kota provinsi Kaltim. Ya oke teman-teman ya, seru ini ya. Ya memang dulu Pak Jokowi memang ketika kita melihat ya, ketika pidato itu memang merasa yakin sekali ya. Memang seorang pemimpin itu harus yakin, tapi seperti juga apa yang dikatakan oleh Pak Didin tadi ya, perlu kajian yang cukup sangat mendalam karena itu bukan main-main dan itu adalah sesuatu yang cukup besar ya ketika mau membuat hal yang seperti itu. Akan tapi
ketika ini berhasil ya pasti akan dipuji-puji. Tapi setelah saya kemarin mendengarkan dari Bung Gerung, atau tadi video tadi juga saya masukkan kata-kata Rocky Gerung, itu memang cukup apa ya membuat tercengang lah ya apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung. Nah, berikut adalah beberapa tujuan dari proyek IKN: memeratakan pembangunan di Indonesia yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, membantu menjaga daya dukung lingkungan di Jawa dan Jakarta, mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, mempercepat target sebagai negara maju sesuai visi misi Indonesia 2045, menjaga kelestarian, keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem darat, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Nah, itu adalah tujuan ya, mengapa Ibu Kota Nusantara atau IKN ini dibangun. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang debat yang tadi? Silahkan tinggalkan komentar. Tapi untuk saat ini komentar saya tutup karena ada judul di komentar-komentar. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.